Aku terbangun di tengah malam oleh suara ketukan pintu yang pelan tapi mendesak. Saat membuka mata, jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari, dan hatiku berdegup kencang. Siapa yang datang di saat seperti ini? Aku, Rani, seorang guru sekolah dasar berusia 25 tahun di kota kecil Semarang, Indonesia, tak pernah menduga bahwa malam itu akan menjadi titik balik yang menyakitkan dalam hidupku. Aku bangkit dari tempat tidur, mengenakan jubah tipis, dan berjalan ke pintu depan dengan langkah ragu. Di balik pintu berdiri Sinta, tetangga sebelah rumahku, wanita cantik berusia sama denganku, yang selalu kusebut sebagai sahabat dekat meski aku tahu perasaanku lebih dari itu. Matanya merah, rambutnya acak-acakan, dan tangannya gemetar memegang tas kecil. "Rani, tolong. Aku tak punya tempat lain," bisiknya dengan suara parau, air mata mengalir di pipinya. Aku langsung memeluknya, membiarkannya masuk ke rumah kecilku yang sepi, tanpa tahu bahwa keputusan itu akan membuka pintu pada badai emosi yang tak terkendali. Sinta duduk di sofa ruang tamu, tubuhnya meringkuk seperti anak kecil yang ketakutan. Aku menyeduh teh hangat untuknya, mencoba menenangkan diri sendiri sambil mengamati wajahnya yang pucat. Kami sudah bertangga selama 2 tahun, sejak aku pindah ke kompleks perumahan ini setelah lulus kuliah. Sinta, seorang akuntan di perusahaan swasta, selalu tampak sempurna, suami yang tampan, rumah yang rapi, dan senyum yang ramah untuk semua orang. Tapi aku tahu ada retak di balik itu semua. Aku pernah mendengar pertengkaran mereka melalui dinding tipis, suara-suara marah yang membuatku gelisah. "Apa yang terjadi, Sin?" tanyaku lembut, duduk di sebelahnya. Dia menggelengkan kepala, menatap lantai. "Suamiku. Dia tahu sesuatu tentang kita." Kata-katanya seperti petir menyambar, membuat dadaku sesak. "Tentang kita? Apa maksudmu?" Aku berusaha tenang, tapi pikiranku berputar liar. Aku lesbian, dan perasaanku pada Sinta sudah lama kusembunyikan. Kami sering menghabiskan waktu bersama, memasak, berbagi cerita, bahkan berpelukan saat dia curhat tentang pernikahannya yang dingin. Tapi aku tak pernah melangkah lebih jauh, takut merusak segalanya. Malam itu, Sinta menceritakan semuanya. Suaminya, Andi, menemukan pesan-pesan lama di ponselnya, pesan dari aku yang terlalu hangat, terlalu penuh perhatian. "Dia bilang aku selingkuh secara emosional," katanya sambil menangis. "Dia marah besar, melempar barang-barang, dan menyuruhku pergi." Aku merasa bersalah, tapi juga ada rasa senang yang salah di hatiku. Apakah ini kesempatan? "Tidak, Rani, jangan pikir begitu," tegurku pada diri sendiri. Sinta strikt, dia menikah, dan masyarakat di sini tak akan menerima hubungan seperti ini. Di Indonesia, di kota kecil seperti Semarang, lesbian seperti aku hidup dalam bayang-bayang, takut pada keluarga yang konservatif, takut pada tetangga yang bergosip, takut pada agama yang mengajarkan norma-norma ketat. Aku ingat bagaimana ayahku pernah mengusir sepupu karena dicurigai, sebuah luka yang masih membekas di keluargaku. "Kamu bisa tinggal di sini malam ini," kataku akhirnya, memeluknya lagi. Tapi saat pelukanku berlama-lama, Sinta tak menolak. Malah, dia mendekat, dan tiba-tiba bibirnya menyentuh bibirku dalam ciuman singkat yang penuh kebingungan. Aku mundur, terkejut. "Sin, apa ini?" bisikku. Dia menangis lebih keras. "Aku tak tahu, Rani. Aku bingung." Pagi harinya, Andi datang menjemput Sinta. Dia mengetuk pintu dengan kasar, wajahnya merah karena marah. Aku membuka pintu, mencoba tegar. "Dia di sini, aman," kataku. Andi melotot padaku, mata penuh kecurigaan. "Kamu yang merusak rumah tanggaku, ya? Wanita seperti kamu." Kata-katanya menusuk, penuh prasangka. Sinta keluar, matanya bengkak,
dan pergi bersamanya tanpa sepatah kata pun padaku. Aku berdiri di ambang pintu, merasa hancur. Apakah ciuman itu nyata? Atau hanya ledakan emosi sementara? Pikiranku dipenuhi pertanyaan, dan aku tahu ini baru permulaan. Di kantor, hari itu aku tak bisa konsentrasi mengajar. Anak-anak bertanya mengapa Bu Rani sedih, tapi aku hanya tersenyum palsu. Malamnya, pesan dari Sinta masuk, "Maafkan aku, Rani. Aku tak bisa lagi bertemu kamu." Hatiku sakit, tapi aku tak bisa berhenti memikirkannya. Mengapa aku jatuh cinta pada wanita strike? Mengapa masyarakat membuat ini begitu sulit? Aku merasa sendirian, terjebak dalam konflik batin yang tak ada ujungnya. Beberapa hari kemudian, aku bertemu ibuku di pasar. Dia seorang ibu rumah tangga tradisional, selalu mendesakku menikah. "Kapan kamu punya pacar, Nak? Usia 25 sudah waktunya," katanya sambil memilih sayur. Aku tersenyum getir. "Belum ada yang cocok, Bu." Di dalam hati, aku berteriak, aku tak suka pria. Tapi mengatakannya berarti kehilangan segalanya, keluarga, pekerjaan, mungkin bahkan tempat tinggal. Di Indonesia, undang-undang tak melindungi kami sepenuhnya, gosip bisa menghancurkan karir. Sore itu, aku pulang dan menemukan Sinta di depan rumahku, membawa kotak makanan. "Aku masak untukmu sebagai permintaan maaf," katanya pelan. Aku ragu, tapi membiarkannya masuk. Kami makan bersama, bicara ringan, tapi ketegangan ada di udara. "Andi ingin cerai," katanya tiba-tiba. Aku terhenyak. "Karena aku." Dia menggeleng. "Karena aku tak bahagia sejak lama. Dan perasaanku padamu membuatku sadar." Kata-katanya membuat hatiku berdegup. Apakah ini awal dari sesuatu? Atau jebakan yang akan menyakiti kami berdua? Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang berulang. Setiap pagi, aku bangun dengan pikiran tentang Sinta, tentang ciuman itu, tentang ancaman perceraian yang menggantung. Aku tak bisa tidur nyenyak, mimpi-mimpi datang, di mana aku kehilangan segalanya karena mencintainya. Di sekolah, aku tersenyum pada murid-murid, tapi di dalam, aku bergulat dengan rasa bersalah. Mengapa aku membiarkan ini terjadi? Sinta striked, atau setidaknya itulah yang dia klaim selama ini. Pernikahannya dengan Andi adalah pilihan aman, sesuai harapan keluarga besarnya yang konservatif di desa. Aku ingat ceritanya, ayahnya seorang kiai, ibunya pengurus majelis taklim, mereka tak akan menerima putrinya mencintai wanita. Tapi sekarang, setelah malam itu, Sinta mulai datang lebih sering ke rumahku. "Aku butuh teman," katanya, tapi matanya berkata lain. Kami berbicara berjam-jam, tentang mimpi, tentang tekanan hidup. Setiap sentuhan tangan tak sengaja membuatku gelisah, antara harapan dan ketakutan. Suatu sore, Andi muncul lagi di depan rumahku. Kali ini, dia tak sendirian, ada dua saudaranya, pria-pria bertubuh besar dengan tatapan mengancam. "Kembalikan istriku," teriaknya. Aku yang kebetulan pulang lebih awal, melihat Sinta bersembunyi di dalam. "Dia bukan milik siapa-siapa," jawabku tegas, meski lututku gemetar. Andi mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dari wajahku. "Kamu yang meracuni pikirannya dengan ide-ide aneh itu. Di Indonesia ini, orang seperti kamu tak punya tempat." Kata-katanya seperti cambuk, mengingatkanku pada berita-berita tentang kekerasan terhadap di negeri ini. Aku tak mundur. "Pergi atau aku panggil polisi." Mereka pergi dengan menggerutu, tapi ancaman itu tertinggal. Malamnya, Sinta menangis di pelukanku. "Aku takut, Rani. Kalau keluargaku tahu." Aku membelai rambutnya, hati penuh konflik. Apakah aku egois karena ingin dia? Atau ini takdir?
Pikiran tentang keluargaku sendiri semakin menyiksa. Ibu menelepon, mengajakku pulang ke desa untuk bertemu calon suami yang dia pilihkan. Dia anak kiai, baik, nak. Kamu harus menikah sebelum terlambat. Aku menolak halus, tapi di dalam, aku berteriak marah. Mengapa mereka tak mengerti? Di masyarakat Jawa seperti kami, pernikahan adalah kewajiban, dan penyimpangan dianggap dosa besar. Aku ingat saat remaja, ketika aku pertama kali sadar suka pada teman perempuan, aku menyembunyikannya, berpura-pura pacaran dengan cowok untuk menutupi. Tapi sekarang, dengan Sinta, semuanya terancam terbuka. Aku cinta kamu, Rani, bisik Sinta suatu malam, saat kami duduk di teras rumah. Kata-katanya membuat dunia berhenti. Aku menatapnya, air mata mengalir. Tapi kamu strike. Ini akan menyakiti kita. Dia menggeleng. Aku tak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Mungkin aku bisual, atau apapun itu. Tapi aku tak peduli label. Konflik memuncak saat Andi mengajukan gugatan cerai. Berita itu menyebar di kompleks, dan gosip mulai beredar. Tetangga-tetangga memandangku aneh, bisik-bisik di belakang. Itu Rani yang dekat sama istri orang. Aku merasa seperti buronan. Di sekolah, kepala sekolah memanggilku. Ada rumor buruk tentangmu, Bu Rani. Kalau benar, ini bisa memengaruhi pekerjaanmu. Aku menyangkal, tapi hati hancur. Sinta datang malam itu membawa koper. Aku tinggal di sini sementara. Kami hidup bersama seperti pasangan, tapi penuh ketakutan. Setiap malam aku bergulat dengan pikiran, apakah ini benar? Aku mengorbankan reputasiku, mungkin pekerjaanku untuk cinta yang tak pasti. Sinta juga menderita, telepon dari keluarganya tak henti, menuduhnya membawa malu. Putriku, pulanglah. Kami bisa atur semuanya, kata ibunya. Tapi Sinta menolak, memilihku. Tapi berapa lama? Suatu hari, saudara Sinta datang ke rumah. Mereka memaksa masuk, menyeret Sinta keluar. Kamu gila. Ini dosa, teriak kakaknya. Aku mencoba menghalangi, tapi mereka mendorongku. Sinta menangis, tapi ikut mereka pergi. Aku ditinggal sendirian, hati remuk. Apakah ini akhir? Pikiranku dipenuhi penyesalan. Mengapa aku tak mundur dari awal? Tapi cinta ini terlalu kuat, terlalu menyakitkan untuk diabaikan. Malam itu aku menangis sampai pagi, mempertanyakan segalanya, masyarakat yang menekan, keluarga yang buta, dan hati yang tak bisa dikendalikan. Kesunyian rumah terasa seperti penjara setelah Sinta pergi. Setiap sudut mengingatkanku padanya, cangkir teh yang dia suka, bantal yang masih berbau parungnya. Aku tak bisa makan, tak bisa tidur, pikiran tentang pengkhianatan keluarganya menyiksa. Mengapa mereka tak memberi kesempatan? Di Indonesia, di mana agama dan tradisi begitu kuat, cinta seperti kami dianggap ancaman. Aku ingat berita tentang pasangan yang diusir dari desa, atau lebih buruk, dipaksa menikah paksa. Apakah itu nasib Sinta sekarang? Aku mencoba hubungi dia, tapi ponselnya mati. Rasa cemas memuncak, membuatku sakit kepala. Di sekolah, rumor semakin parah. Murid-murid bisik-bisik, orang tua mengeluh. Bu Rani tak pantas mengajar anak kami, kata salah satu. Kepala sekolah memberi peringatan terakhir, bersihkan nama baikmu atau mundur. Aku merasa dunia runtuh. Ini harga yang harus kubayar untuk cinta. 2 hari kemudian, pesan rahasia dari Sinta datang melalui email. Aku dikurung di rumah keluarga di desa. Mereka mau kawinkan aku lagi. Tolong, Rani. Hatiku berdegup kencang. Aku harus bertindak. Tapi bagaimana? Aku bukan pahlawan, aku hanya wanita biasa yang berjuang dengan identitasnya.
Pikiran tentang ayahku muncul. Dia, seorang pensiunan guru, selalu bangga padaku. Kalau tahu, dia akan kecewa. Anak perempuan harus taat, katanya dulu. Tapi aku tak bisa diam. Malam itu, aku naik bus ke Desa Sinta, 3 jam dari Semarang. Hati penuh ketakutan, bagaimana kalau ditangkap? Di Indonesia, meski tak ada hukum anti nasional, norma lokal bisa kejam. Sesampai di desa, aku menyelinap ke rumah keluarga Sinta. Melalui jendela belakang, aku melihatnya duduk sendirian, menangis. "Sin," bisikku. Dia terkejut, tapi senang. Kami berpelukan melalui jeruji. "Aku tak tahan, Rani. Aku pilih kamu." Tapi rencana kabur kami gagal. Ayah Sinta muncul, marah besar. "Kamu penggoda setan," teriaknya, memanggil warga desa. Aku ditangkap, diikat, dan dihadapkan pada kiai desa. "Ini dosa besar. Kalian melawan Tuhan," katanya. Sinta dipaksa mengaku salah, tapi matanya penuh pemberontakan. Aku dibawa ke polisi setempat, dituduh menculik. Di kantor polisi, aku duduk sendirian, memikirkan segalanya. Mengapa aku nekat? Karena cinta atau karena ego? Jam-jam berlalu dan akhirnya ibuku datang. "Nak, apa yang kamu lakukan?" tangisnya. Aku menceritakan semuanya untuk pertama kali. "Aku lesbian, Bu. Aku cinta Sinta." Ibu terdiam, wajahnya pucat. "Ini salah, Rani. Keluarga kita tak bisa terima." Tapi dia tak pergi, dia duduk di sampingku, memegang tanganku. Apakah ini awal penerimaan? Atau penolakan yang lebih dalam? Polisi melepaskanku setelah interogasi, tanpa dakwaan resmi, mungkin karena tak ada bukti kuat. Tapi reputasiku hancur. Kembali ke Semarang, aku dipecat dari sekolah. "Kami tak bisa toleransi ini," kata kepala sekolah. Aku kehilangan pekerjaan, teman, dan rasa aman. Sinta menghubungiku lagi, aku lolos, tapi keluargaku memutus hubungan. Kami bertemu di kai kecil, saling memandang dengan mata bengkak. "Apa kita lanjutkan?" tanyaku. Dia mengangguk. "Ya, meski sulit." Tapi di dalam, aku ragu. Harga yang kami bayar terlalu mahal, keluarga hilang, masyarakat menolak. Setiap hari, aku bergulat dengan mautun moral. Apakah cinta ini benar jika menyakiti begitu banyak orang? Aku mulai mencari dukungan online, bergabung dengan komunitas LGBT di Jakarta, tapi jarak membuatnya sulit. Konflik baru muncul saat Andi mengancam akan sebarkan foto kami. "Bayar aku atau semua tahu," katanya. Sinta panik, aku marah. Kami memutuskan melawan, lapor polisi. Tapi prosesnya melelahkan, penuh prasangka. Hakim bertanya, "Mengapa kalian seperti ini?" Kami diam, tapi hati berteriak. Ini bukan pilihan, ini siapa kami. Akhirnya, Andi mundur, tapi luka tetap. Aku dan Sinta semakin dekat, tapi tekanan membuat kami bertengkar. "Kamu salahkan aku?" tanyanya suatu malam. "Tidak, tapi ini berat," jawabku. Pikiranku penuh kegelapan, apakah layak? Badai emosi semakin ganas setelah ancaman Andi. Setiap malam, aku terbangun berkeringat, mimpi tentang penolakan keluarga dan masyarakat. Sinta tinggal bersamaku sekarang, tapi rumah kecil ini terasa sesak dengan rahasia dan ketakutan. Kami saling mendukung, tapi konflik batin tak pernah reda. Aku sering duduk sendirian, mempertanyakan, mengapa Tuhan ciptakan aku seperti ini jika dilarang? Di Indonesia, di mana Islam dominan, pertanyaan itu seperti racun. Aku ingat pelajaran agama masa kecil, cinta harus antara pria dan wanita. Tapi hatiku tak patuh. Sinta juga menderita, dia kehilangan pekerjaan karena gosip, dan sekarang bekerja paruh waktu di toko online.
Aku rindu keluargaku, katanya sambil menangis. Aku memeluknya, tapi rasa bersalah menyiksa. Apakah aku penghancur hidupnya? Suatu hari, Ibu Sinta datang tak diundang. Dia berdiri di pintu, wajah tua penuh keriput dan air mata. Kembalikan anakku, katanya pelan. Sinta keluar, memeluk ibunya. Ma, aku bahagia di sini. Ibu menggeleng. Ini dosa, nak. Pikirkan akhirat. Debat panas terjadi, aku diam, hati teriris. Akhirnya, ibu pergi dengan hati hancur, meninggalkan Sinta yang terguncang. Malam itu, Sinta bertanya, apa kita salah, Rani? Aku tak bisa jawab. Pikiranku berputar, masyarakat menilai kami berdasarkan norma kuno, tapi cinta ini murni. Tapi berapa banyak yang harus kami korbankan? Teman-teman lama menjauh, keluarga menolak. Aku mulai depresi, minum obat tidur untuk melupakan. Puncaknya saat demonstrasi anti-LGBT di kota. Berita menunjukkan massa marah, meneriakkan slogan-slogan. Aku dan Sinta menonton, tubuh gemetar. Mereka benci kita, bisiknya. Aku mematikan, tapi ketakutan tetap. Kami memutuskan pindah ke Jakarta, mencari komunitas yang lebih aman. Tapi perjalanan itu penuh drama. Di bus, seorang pria memandang kami aneh, bisik-bisik. Sinta menangis sepanjang jalan. Di Jakarta, kami tinggal di apartemen kecil, mencari pekerjaan. Aku jadi relance tutor, Sinta desainer grafis. Tapi tekanan kota besar berbeda, biaya hidup tinggi, kesepian lebih dalam. Kami bertengkar lebih sering. Kamu tak pernah pahami aku, teriak Sinta suatu malam. Aku paham, tapi ini sulit, balasku. Pikiran gelap muncul, apakah putus lebih baik? Kemudian, kejutan, sepupuku menghubungi. Aku tahu tentangmu, Ran. Aku dukung. Dia gay, ternyata, dan hidup sembunyi. Kami bertemu, berbagi cerita. Ini memberi harapan, tapi juga mengingatkan risiko. Sinta bertemu kelompok dukungan LGBT, mulai terbuka. Tapi konflik baru, dia ragu tentang identitasnya. Aku strike dulu, sekarang ini. Apa aku bohongi diri sendiri, tanyanya. Aku marah. Jangan ragu sekarang. Tapi di dalam, aku takut kehilangannya. Harga cinta ini, kehilangan diri lama, membangun yang baru di tengah badai. Setiap hari, aku bergulat dengan etika, apakah mencintai wanita lain salah jika tak menyakiti siapapun. Tapi kami menyakiti keluarga. Akhirnya, Sinta mendapat telepon dari ayahnya yang sakit. Pulanglah, nak. Dia ragu, tapi pergi. Aku sendirian di Jakarta, hati hancur. Apakah dia kembali ke jalan lama? Pikiranku penuh penyiksaan, pengkhianatan, penyesalan. Saat dia kembali, wajahnya penuh air mata. Ayah maafkan aku, tapi aku pilih kamu. Kami peluk, tapi luka semakin dalam. Cinta ini penuh pengorbanan, dan aku bertanya-tanya apakah layak. Kehidupan di Jakarta seperti roller coaster emosi yang tak berhenti. Setiap pagi, aku bangun dengan beban berat, rasa syukur karena punya Sinta, tapi juga rasa sakit karena segala yang hilang. Kami bekerja keras, tapi malam-malam penuh air mata. Sinta sering mimpi buruk tentang keluarganya, bangun menangis. Aku anak durhaka, katanya. Aku menenangkan, tapi hatiku sendiri retak. Mengapa cinta ini harus begini? Di negeri ini, di mana undang-undang anti-diskriminasi masih mimpi, kami hidup dalam ketakutan konstan. Berita tentang Rayal membuat kami takut keluar rumah. Aku bergabung dengan aktivis online, menulis anonim tentang perjuangan, tapi risiko tinggi. Pikiran tentang bunuh diri pernah muncul, gelap dan menakutkan. Jangan tinggalkan aku, bisik Sinta saat aku cerita. Tapi tekanan itu nyata.
Konflik puncak saat Andi muncul lagi, kali ini dengan pengacara. Aku tuntut kalian karena merusak pernikahan, katanya. Sidang pengadilan menjadi neraka, saksi-saksi dari desa, tuduhan moral. Hakim, pria tua konservatif, memandang kami dengan jijik. Ini melawan norma masyarakat, katanya. Sinta bersaksi, suaranya gemetar. Aku mencintainya, bukan karena pilihan, tapi karena hati. Aku bangga, tapi hati hancur melihatnya dihina. Pengacara kami, Daryl Smith, berjuang, tapi sistem bias. Kami kalah, harus bayar denda. Keluar pengadilan, masa kecil demonstran anti meneriakkan hinaan. Kami lari, tangan saling genggam. Ini terlalu berat, bisik Sinta. Aku mengangguk, air mata mengalir. Kembali ke apartemen, kami duduk diam. Apa kita berhenti, tanyanya. Kata itu seperti pisau. Tidak, tapi. Apa ini benar, jawabku. Kami berdebat panjang tentang dosa, tentang masyarakat, tentang masa depan. Sinta ingin anak, tapi bagaimana? Aku ingin keluarga, tapi tak bisa. Konflik batin memuncak, aku merasa seperti monster yang mencuri kebahagiaannya. Malam itu aku keluar sendirian, berjalan di jalanan Jakarta yang ramai. Pikiran berputar, apakah aku egois? Masyarakat bilang ya, tapi hati bilang tidak. Aku kembali, menemukan Sinta menunggu. Aku tak bisa tanpamu, katanya. Kami peluk, memutuskan lanjut, tapi dengan rencana, pindah ke Bali, di mana lebih toleran. Perjalanan ke Bali penuh harapan dan ketakutan. Di sana kami temukan komunitas kecil, teman-teman yang paham. Aku dapat pekerjaan sebagai guru priat, Sinta buka usaha kecil. Hidup lebih baik, tapi luka lama tetap. Keluarga Sinta mulai hubungi lagi, pelan-pelan. Ibuku juga, aku coba pahami, nak. Ini makanan jiwa, tapi tak hapus segalanya. Setiap hari, aku renungkan pilihan, pengkhianatan pada norma, tapi kesetiaan pada hati. Cinta ini penuh pengorbanan, tapi juga kebangkitan. Kami bangun hidup baru, tapi pertanyaan tetap, apakah kami salah karena mencintai? Apakah mencintai seseorang dengan jenis kelamin sama merupakan pilihan yang salah jika itu membawa kebahagiaan sejati meski menentang norma masyarakat?